Kesaktian kok tanggung. Cerita singkat oleh B.K. Almari. Menurut kepercayaan orang Jawa tempo dulu, kedekatan seseorang kepada Tuhan dapat diukur salah satunya dengan berapa besar permintaannya dikabulkan oleh Tuhan seketika. Dalam bahasa Jawa sering dikatakan saciptane den udaneni dening pangeran. Artinya, apa yang diinginkan dikabulkan oleh Tuhan. Berkaitan dengan ini, banyak yang kemudian menafsirkan bahwa terkabulnya keinginan itu harus dengan cara yang aneh bin ajaib. Wong yang mengabulkan Tuhan kok. Namun, sejatinya ya tidak mesti begitu. Tuhan juga dapat menolong kita dengan cara-cara yang biasa. Seperti kisah pengembaraan Ngabei Ronggowarsito Muda ketika mencari guru berikut ini. Raden Ngabei Ronggowarsito Muda saat itu masih bernama Ronggo Pajanganom. Ketika itu bermaksud mencari guru di Surabaya. Pertama kali mereka ingin bertemu dengan seorang yang bernama Ki Tunggul Wulung. Seseorang yang di daerah itu dikenal mempunyai ilmu kesaktian. Mereka akhirnya berhasil menemukan rumah Ki Tunggul Wulung dan diterima dengan baik oleh tuan rumah. Oleh Ki Tunggul Wulung mereka ditanya maksud kedatangannya. Ronggo Pajanganom menyatakan ingin berguru dan mendapat pengajaran. Ki Tunggul Wulung menyatakan bahwa dirinya hanya orang desa yang jauh dari peradaban, tidak mempunyai barang ilmu yang berguna untuk bisa dibagi kepada Pajanganom. Tentu saja pernyataannya itu hanya basa-basi. Karena dia perlu menguji tingkat kepandaian tamunya sebelum berbagi ilmu. Ki Tunggul Wulung kemudian menjamu tamunya. Tetapi adat kebiasaan di situ, sang tamu ditanya, makanan apa yang menjadi kesukaannya. Pajanganom menjawab bahwa dirinya suka makan ikan badir. Tunggul Wulung diam sebentar seolah sedang berdoa, lalu menghadap ke atas. Seketika dari langit berjatuhan ikan badir sebesar betis. Masih hidup mengelepar berloncatan. Ki Tunggul Wulung menyuruh istrinya untuk memasak. Pajanganom dan Ki Tanujoyo yang melihat itu merasa heran akan kesaktian Ki Tunggul Wulung. Namun dalam hati mereka merasa bahwa kesaktian Ki Tunggul Wulung kok tanggung. Memang ajaib sih, tapi kok masih harus masak ikan segala, masih harus menanak nasi, masih harus menjerang air. Dalam bahasa Jawa ini disebut mindu gaweni. Pajanganom dan Ki Tanujoyo kemudian sepakat untuk menghadirkan kesaktian yang lebih hebat. Seketika mereka berdoa memohon kepada Tuhan. Tidak lama kemudian datanglah ke rumah Tunggul Wulung 2 orang yang membawa nampan. Mereka mencari Pajanganom dan Ki Tanujoyo untuk menyerahkan nampan itu. Setelah diterima dan dibuka, ternyata isinya nasi yang masih mengepul, beserta lauk pauk berupa ikan badir sebesar betis yang sudah digoreng. Juga ada minuman yang masih panas. Jamuan yang dibawa 2 orang itu kemudian mereka santap bersama-sama. Kini terbukti ilmu kesaktian Pajanganom dan Ki Tanujoyo lebih unggul. Meski tak berbentuk sesuatu yang membuat orang takjub. Ki Tunggul Wulung akhirnya merasa
kalah ilmu dan justru berguru kepada Ronggowarsito muda.